Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Kali ini kita akan membahas OSNP, Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Kita mulai soal nomor 1. Ini ada satu gambar ya. Ada satu gambar yang hijau itu gambar apa? Jadi pertanyaannya, fenomena pada gambar terlampir disebabkan oleh titik-titik. Ini kita langsung berikan kuncinya. Ya, jawabannya adalah yang B ya, yaitu partikel bermuatan yang bergerak cepat dan bertabrakan dengan molekul udara. Nah, dengan bertabrakan itu maka terbentuklah seperti wujud dalam gambar ya. Gambarnya seperti ini ya. Oke, berikutnya langsung yang soal nomor 2. Sirkulasi air laut berskala besar seperti yang terjadi di Samudra Pasifik bagian selatan ekuator disebut titik-titik. Jawabannya adalah JIR. Karena ini satu hafalan, ya sudah kita terima, kita hafalkan ya, jawabannya itu. Kita lanjut nomor 3. El Nino dan La Nina yang terjadi di Samudra Pasifik membawa dampak telekoneksi lebih kuat, khususnya di wilayah titik-titik. El Nino itu apa? La Nina itu apa ya? El Nino itu suatu kondisi di mana di Indonesia ini terjadi musim kering yang panjang. Sebaliknya kalau La Nina terjadi musim hujan yang panjang. Nah, ini sering terjadi di wilayah Indonesia bagian timur. Bagian timur. Oke, berikutnya nomor 4. Ketika udara mengandung uap air hingga menjadi jenuh, manakah pernyataan berikut yang kurang tepat? Jawabannya yang D, yaitu peningkatan suhu akan menyebabkan kondensasi. Nah, ini yang tidak tepat ini ya. Jadi ketika udara mengandung uap air hingga menjadi jenuh, maka suhu udara sama dengan suhu bola basah, itu betul. Kemudian kelembaban relatifnya adalah 100%, betul. Suhu udara sama dengan suhu titik embun ya, betul. Kemudian yang E ini suhu bola basah sama dengan suhu titik embun, betul. Jadi memang yang salah yang ini, peningkatan suhu akan menyebabkan kondensasi, yang salah. Berikutnya nomor 5. Ini ada satu gambar ya. Yang merah itu adalah pola angin muson, kemudian yang hijau itu pola ekuatorial, kemudian yang kuning itu pola lokal. Berdasarkan pola curah hujan yang ditunjukkan pada gambar itu, Kota Makassar pada bulan titik-titik biasanya mengalami peningkatan curah hujan. Nah, ini jawabannya adalah yang A, yaitu DJF. DJF. Jadi DJF itu maksudnya bulan Desember, Januari, Februari.
Oke, kita lanjut. Nomor 6. Peta dan data pada gambar berikut berhubungan dengan titik-titik. Nah, ini gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Ini gempa bumi tahun 2017 ya. Nah, seperti ini. Nah, jawabannya adalah yang A, yaitu berhubungan dengan batas lempeng tektonik. Jadi lempeng-lempeng tektonik itu dibatasi dengan warna yang berbeda itu ya. Ada hijau, ada biru, ada abu-abu. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya 7. Indonesia dan Republik Demokratik Kongo sama-sama memiliki gunung api, namun dengan sifat yang berbeda, yaitu titik-titik. Nah, kalau gambarnya ini ya, gambarnya seperti ini. Jumlah korban jiwa meninggal dari aktivitas gunung api per dekade 2020. Nah, ini datanya seperti ini. Nah, sekarang langsung saja perbedaannya ya, yaitu yang A, di mana gunung api Indonesia itu terbentuk akibat batas lempeng konvergen, sedangkan di yang RDK itu divergen. Konvergen itu pergerakannya saling mendekat, jadi bertabrakan. Sedangkan kalau divergen itu pergerakannya saling menjauh. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya 8 ya. Ini ada satu gambar. Gambarnya ini adalah runtuhan ya, runtuhan. Runtuh, ada yang runtuh atau longsor. Gambar itu merupakan salah satu dampak dari gempa di Taiwan awal April 2024. Disebut apakah peristiwa ini? Ya, tadi sudah kita sebut. Jawabannya adalah longsor atau landslide. Jadi ada lahan atau tanah yang bergerak. Ya. Kita lanjut nomor 9. Ya, ini ada satu gambar. Ya, gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, gambar di samping merupakan tebing breksi di Yogyakarta yang kini menjadi tempat wisata yang cukup ramai dikunjungi warga. Ternyata batuan di tebing ini terdiri dari tuf lapili, breksi, batu apung, dan fragmen arang. Bagaimanakah proses terbentuknya batuan di tebing breksi ini? Nah, jawabannya langsung saja, yaitu yang B, hasil letusan gunung api eksplosif. Jadi letusan gunung api eksplosif itu satu jenis letusan yang dahsyat, jadi berkekuatan ekstra, jadi ekstra kuat. Jadi betul-betul ini meledak ya. Ya, contohnya seperti Merapi, Gunung Merapi. Kita lanjut nomor 10. Ini ada gambar ya. Gambar sungai ini ya, sungai. Ini gambar yang pertama. Kemudian yang ini gambar yang berikutnya. Oke. Soalnya perubahan morfologi mulut atau hilir sungai yang terjadi selama 5 tahun di samping itu maksudnya di gambar itu
dapat jadi akibat hal-hal berikut kecuali. Nah, kecualinya berarti ini adalah kenaikan muka air laut. Itu yang kecuali atau yang salah. Kalau peningkatan curah hujan ini betul ya. Kemudian letusan gunung api juga betul. Peningkatan laju erosi batuan di wilayah hulu sungai. Meningkatnya muatan atau load sedimen sungai ya, betul ya. Jadi yang kecualinya adalah yang B, yaitu kenaikan muka air laut. Harusnya ini penurunan muka air laut. Berikutnya nomor berapa ya? Tadi 10, sekarang 11. Ini ada satu gambar. Apa ini, banjir ya, banjir ini gambar penampakan banjir. Gerakan tanah atau mass movement adalah salah satu tipe ancaman bencana yang dapat dibedakan berdasarkan kecepatan pergerakan materialnya. Tipe gerakan massa dengan pergerakan yang lambat adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang D, yaitu soil creep, jadi merayap, jadi pergerakan tapi lambat. Itu namanya soil creep. Ya. Tapi hubungannya dengan ini apa gambarnya ya? Nggak ada hubungannya ini ya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana ditentukan oleh berbagai faktor. Berikut adalah faktor yang dapat meningkatkan tingkat kerentanan sosial. Kerentanan sosial itu maksudnya ya peluang untuk terjadinya bencana ya, ini makin tinggi. Yang jawabannya adalah jumlah lansia dan anak-anak ya, ini ya. Jadi apabila dalam suatu masyarakat penduduknya itu banyak yang lansia dan anak-anak, maka ini rentan sekali karena mereka termasuk yang lemah. Oke, berikutnya nomor 13. Kapasitas unsur multiple helix sangat berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana, terutama dalam kegiatan mitigasi struktural maupun non-struktural. Berikut adalah kegiatan yang termasuk dalam upaya mitigasi struktural. Jawabannya yang B ya, yaitu menanam mangrove di wilayah pantai dan membuat jalur evakuasi. Ya, jadi menanam mangrove itu satu tanaman yang akarnya ketika permukaan air laut surut, maka akarnya terlihat istilahnya menjulang atau mengakang gitu ya. Ini di wilayah pantai, penanamannya mangrove atau bako ya, hutan bako di wilayah pantai dan membuat jalur evakuasi. Jadi untuk menghambat lajunya abrasi atau erosi oleh air laut, ini ditanam hutan bakau. Dan tentunya juga membuat jalur evakuasi, jalur-jalur untuk penyelamatan ya. Kita lanjut nomor 14. Manajemen kebencanaan pada dasarnya meliputi 3 tahap, yaitu tahap pra-bencana, tahap tanggap darurat, tahap pasca bencana. Kegiatan yang tidak termasuk pada tahap pra-bencana adalah titik-titik. Pra itu sebelum ya, berarti ini jawabannya yang D, yaitu memetakan sebaran dampak bencana. Kalau yang termasuk
tidak termasuk pada tahap pra bencana ya. Maka ini yang ABC ini benar, yaitu menyusun dokumen kedaruratan bencana, merencanakan jalur dan prosedur evakuasi, merancang rumah tahan gempa bumi. Ini kan istilahnya pencegahan, jadi sebelum terjadi. Kalau yang D ini salah, karena sudah terjadi bencana karena dampaknya ya. Oke, yang D itu kecualinya. Oke, kita lanjut. Berikutnya soal nomor 15. Oh ya, soal nomor 15 ini sampai seterusnya ya, beberapa nanti berkaitan dengan sumber daya dan manajemen sumber daya. Kita mulai soalnya yang nomor 15. Pada COP21 di Paris tahun 2015, Presiden Republik Indonesia menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29%, yang sebagian besar dicapai melalui reboisasi, dan komitmen tersebut dapat meningkat hingga 41% jika ada dukungan internasional. Untuk mencapai komitmen tersebut, berikut adalah langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia, kecuali titik-titik. Kecuali ya, ini yang A kecualinya, yaitu transisi energi dari batu bara menuju minyak bumi. Ini Indonesia nggak bisa ya. Yang bisa dilakukan adalah penerapan skema CCS atau CCUS, investasi pada pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan, pengurangan emisi GHG melalui penggunaan EV, terus implementasi insentif disinsentif melalui kredit karbon dan pajak karbon. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Ini ada satu narasi ya. Indonesia, salah satu negara berkembang terbesar di dunia, tengah menghadapi tantangan dalam sektor ketenaga listrikan. Pasokan listrik pada sistem kelistrikan Jawa Bali mengalami kelebihan pasokan listrik. Beberapa faktor kompleks telah berkontribusi pada situasi tersebut, di antaranya mega proyek pembangkit listrik tenaga uap batubara sebesar 35 gigawatt yang diumumkan pada tahun 2015 lalu. Sebelum 2014, pasokan listrik mengalami defisit karena pembangunan listriknya tertinggal dibandingkan laju pertumbuhan. Kondisi oversupply tersebut menjadi beban karena kontrak listrik menerapkan skema take or pay, yaitu listrik yang dipakai atau tidak terpakai yang diproduksi produsen listrik swasta tetap harus dibayar sesuai kontrak. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi oversupply listrik tersebut adalah titik. Ya, jawabannya ini adalah ini ABC ini ya. ABC benar nih ya, ABC semuanya benar ya. Yaitu penyesuaian kembali rencana umum penyediaan tenaga listrik, pembangunan jaringan listrik di Sumatera untuk mengalirkan kelebihan listrik, peningkatan elektrifikasi melalui electrifying agriculture, manufacture, dan marine. Ya, jadi A, B, C betul. Berikutnya soal nomor 17. PLTA atau hydropower merupakan salah satu bentuk penggunaan energi baru terbarukan dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran air untuk memutar turbin yang akan menghasilkan listrik. Dalam kajian PLN tahun 83, Indonesia memiliki potensi energi hidro sebesar 75.000 MW. Namun PLTA juga memiliki beberapa dampak negatif bagi lingkungan dan sosial, kecuali berarti ini yang tidak negatif. Yang tidak negatif ini yang C, yaitu menyerap karbon di udara secara perlahan melalui badan air reservoir yang dibendung. Nah, kalau yang A, B, D, dan E ini yang negatif. Ya, menghilangkan lahan yang tersedia bagi masyarakat untuk
bermukim secara mata pencaharian serta mata pencahariannya. Terus yang B, mengganggu kestabilan biodiversitas pada ekosistem tempat air akan dibendung. Kemudian negatif yang lain, yang D, meningkatkan sedimentasi pada bendungan sehingga mengganggu stabilitas sedimentasi dan erosi. Yang D, mengurangi kualitas air di bendungan apabila sumber air yang masuk ke reservoir tidak diolah dan terakumulasi. Berikutnya soal nomor 18. Apabila Indonesia memiliki potensi energi hidro sebesar 75.000 MW dan baru hanya memanfaatkan 10% saja dari infrastruktur yang tersedia, apabila terdapat suatu provinsi dengan populasi 30 juta penduduk di mana satu rumah tangga diasumsikan berjumlah 4 orang, berapakah daya terpasang maksimal agar seluruh rumah tangga dapat teraliri listrik apabila faktor daya listrik sebesar 0,769. Faktor daya adalah rasio perbandingan antara daya aktif dan daya nyata yang digunakan dalam arus bolak-balik atau alternatif current. Jawabannya langsung saja yang C ya, 1300 VA. Berikutnya soal tentang lingkungan. Berdasarkan observasi pada peta oil palm production 2021, tentukan lokasi terbaik untuk penanaman bibit kelapa sawit agar lebih produktif. Ya, untuk lokasi kelapa sawit itu yang ideal adalah di 0 derajat sampai 15 derajat lintang selatan. Berikutnya kita lanjutkan soal nomor 20. Berdasarkan observasi pada peta oil palm production 2021, maka iklim Koppen manakah yang memberikan kondisi paling menguntungkan dalam produksi minyak kelapa sawit? Nah, ini jawabannya yang A ya, yaitu tipe iklim AF dan AW. Ya, baik. Ini saja nomor 1 sampai 20 yang kita sampaikan. Kita lanjutkan untuk yang nomor berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video Guru Cakap berikutnya.